Ada yang salah pagi itu. Raffi menyadarinya begitu melangkah melewati gerbang pemakaman ketenangan. Angin bertiup lebih dingin dari tahun-tahun sebelumnya dan pepohonan tampak membungkuk di atas kuburan, seolah menyimpan rahasia. Dia berjalan dengan langkah mantap, mantel gelapnya bergoyang di atas tubuh kurus dan terkendali, tangan tersembunyi di saku, seperti seseorang yang berusaha mempertahankan martabat di tengah dingin dan waktu. Selalu seperti ini, tiba, berhenti di depan batu nisan marmer, menyalakan lilin, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Juliana telah tiada 5 tahun lalu, dan sejak saat itu, Raffi mengubah kerinduan menjadi rutinitas. Dia tidak menangis, tidak membicarakannya, tidak mengizinkan siapapun menyebutnya, hanya menjalankan ritual tahunan itu, seperti seorang pria yang menanggung utang abadi, tetapi tidak punya keberanian untuk melunasinya. Namun, hari itu, sesuatu menghentikannya bahkan sebelum mencapai makam. Ada sosok kecil meringkuk di atas marmer dingin. Seorang anak laki-laki berbaring di atas batu nisan Juliana. Raffi berhenti, jantungnya mencelos, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia mengamati tubuh kurus yang tertutup selimut kotor dan robek, kaki telanjang, bahu gemetar mengikuti irama angin. Dan kemudian dia melihat apa yang dipegang erat-erat oleh anak itu di dadanya, sebuah foto yang kusut, pudar, tetapi tak salah lagi. Juliana, dia tersenyum dalam gambar itu. Dia berlutut, dengan lengan memeluk anak laki-laki yang sama yang kini tertidur di atas makamnya. Sesaat, Raffi tidak yakin apakah itu nyata. Pandangannya beralih antara foto dan tulisan di batu, wanita yang sama, makam yang sama, dan kehadiran yang seharusnya tidak ada di sana. Dia mendekat dalam diam. Suara langkah kakinya menginjak kerikil basah, menarik perhatian anak itu yang perlahan membuka mata. Mata gelap, cekung, tanpa kilau, tanpa rasa takut, tanpa harapan. Raffi berjongkok dengan hati-hati. "Kamu salah makam," katanya, berusaha menjaga nada tenang. Anak itu tidak menjawab. Dia semakin mengeratkan foto itu ke dadanya dan berbisik dengan suara serak, "Maaf." Ibu waktu setelah berhenti. Angin mereda, seluruh pemakaman hening. Raffi mengerutkan kening. "Apa yang kamu katakan?" Anak itu mengalihkan pandangan, mengeratkan bibirnya yang pecah-pecah. "Maaf, Bu, seharusnya aku tidak tidur di sini." Pria itu merasa tanah di bawah kakinya ambles. Ini tidak masuk akal. "Siapa kamu?" Bima menjawabnya hampir berbisik. Raffi mengulurkan tangan untuk mengambil foto itu. Anak itu ragu, menolak, tetapi akhirnya melepaskannya. Dan di sana, melihat gambar itu untuk pertama kalinya, Raffi merasa udara meninggalkan paru-parunya. Itu Juliana, tidak diragukan lagi. Dan anak laki-laki di sampingnya adalah anak yang sama yang kini berdiri di depannya, menggigil kedinginan. "Dari mana kamu mendapatkan foto ini?" Tanyanya lebih tegas. "Dia memberikannya padaku." Kata-kata itu menghantam Raffi seperti pukulan keras. Juliana sudah dimakamkan 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin anak ini mengenalnya? Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa Juliana memberinya foto itu? "Here's to wajah Ibu, Miss." Bima mengangguk. "Dia mengunjungiku di panti asuhan." Pikiran Raffi mulai berputar. Panti asuhan, Juliana. Tidak pernah selama bertahun-tahun pernikahan mereka, dia menyebutkan hal itu. Dia tidak pernah berbicara tentang kunjungan, adopsi atau anak-anak. Dan bahkan jika dia mengatakannya, dia pasti akan mendengarnya. Anak itu menggigil, tangan merah karena dingin, bibir pecah-pecah. Raffi secara naluriah melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh kecil di depannya. "Sudah berapa lama kamu di sini?" "Tidak tahu." Raffi berdiri, menatap langit kelabu, lalu ke anak itu, lalu ke nama Juliana yang terukir di batu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai retak. Rasa sakit itu sudah lama, tetapi keheningan mungkin lebih besar. Juliana punya rahasia dan rahasia itu ada di depannya, dengan wajah bersandar pada batu dingin dan sebuah foto yang dipegang erat di dada. Bagian dalam mobil diselimuti keheningan yang tidak nyaman. Raffi mengemudi dengan tangan mantap di setir, tetapi pandangannya bolak-balik ke kaca spion, di mana bayangan Bima tampak tidak pada tempatnya. Seorang anak laki-laki yang terlalu kecil,
terlalu pendiam, duduk di kursi belakang mobil yang terasa terlalu besar untuk mereka berdua. Pemanas sudah dinyalakan, tetapi Bima masih menggigil. Itu bukan hanya dingin, itu adalah sesuatu yang Raffi kenal baik, jenis getaran yang tidak bisa diselesaikan dengan selimut, yang lahir dari rasa ditinggalkan. Selama perjalanan, anak itu tidak bertanya, hanya menatap keluar jendela, seolah menunggu untuk bangun dari mimpi yang membingungkan. Raffi sebaliknya, pikirannya mendidih. Setiap kali dia melihat foto yang masih dipegang di tangan anak itu, perutnya terasa mual. Juliana tersenyum di sana, senyum yang nyata, bukan senyum yang dia tunjukkan di foto-foto acara, sosial. Itu adalah jenis ekspresi yang dia gunakan ketika dia merasa damai. Dan dia bersama anak itu, dia tidak bisa menerima ini tanpa jawaban. "Bagaimana kamu sampai ke pemakaman?" tanyanya memecah keheningan. Bima butuh beberapa detik untuk menjawab. "Jalan kaki, Sais." "Dari mana?" "Dari panti asuhan." Raffi mengerutkan kening. "Dan bagaimana kamu tahu di mana dia dimakamkan?" Anak itu memeluk lututnya, meringkuk di kursi belakang. "Suatu hari aku mengikutinya. Aku melihat dia masuk ke sana." "Kamu mengikuti Juliana?" "Ya, dia mengunjungiku di panti asuhan, membawakanku permen, menceritakan kisah, tetapi tidak pernah membiarkanku ikut dengannya." Raffi merasakan dadanya sesak. Bayangan Juliana berjalan sendirian ke pemakaman itu tanpa sepengetahuannya, menghantamnya seperti tikaman pisau. Apakah dia punya kehidupan paralel, rahasia, atau dia hanya tidak pernah mau melihatnya? Dia memarkir mobil di depan hotel. Terdekat, dia tidak ingin membawanya pulang, belum semua. Ini tidak masuk akal, Bima ragu-ragu. Saat keluar dari mobil, ketika Raffi bermaksud mengambil foto itu, anak itu memegangnya erat-erat. "Anda akan mengambilnya dariku?" "Tidak," jawabnya kelelahan. "Guys, kamu boleh menyimpannya." Sesampainya di kamar, Raffi melihat anak itu meringkuk di kursi berlengan, seolah terbiasa tidak mengambil banyak ruang. Itu aneh. Dia tidak meminta makanan, tidak bertanya di mana dia berada. Dia tidak mengatakan apakah dia ingin tidur atau tidak. Dia hanya ada dalam keheningan. Keheningan ini mulai mengganggu lebih dari kata-kata apapun. Raffi menatapnya selama beberapa detik, lalu berdiri. "Besok aku akan ke panti asuhan. Aku ingin tahu persis siapa kamu dan apa yang Juliana lakukan di sana." Keesokan paginya, matahari baru saja terbit ketika Raffi memarkir mobil di depan gerbang berkarat Panti Asuhan Santo Antonius di daerah pinggiran Jakarta Timur. Bangunan itu sederhana, dengan dinding bata yang mengelupas dan taman kecil yang tidak terawat di depan. Itu bukan jenis tempat yang akan dikunjungi Juliana, atau setidaknya bukan jenis tempat yang dia pikir akan dikunjungi Juliana. Bima berjalan di sampingnya, kepala tertunduk, memeluk foto itu dengan kedua tangan. Dia tidak terlihat tidak nyaman kembali, tetapi pasrah, seolah dia sudah menduga akan dikembalikan. Seorang wanita parubaya, dengan ekspresi lembut, menyambut mereka di pintu masuk. "Bima, syukurlah," gumamnya, berlutut untuk memegang bahunya. "Kamu kemana saja, nak?" Anak itu tidak menjawab, hanya menatap Raffi seolah dialah yang harus bicara. "Saya Raffi Wijaya. Saya ingin berbicara dengan penanggung jawab." "Ibu Rina," kata wanita itu, menuntun mereka melalui koridor sempit ke sebuah ruangan kecil dengan perabotan tua dan bau kertas lembab. Wanita yang menunggu mereka di belakang meja memiliki rambut beruban yang diikat sanggul ketat dan mata lelah, tetapi penuh perhatian. "Bapak Wijaya," katanya tanpa senyum. "Saya sudah menduga Bapak akan muncul cepat atau lambat." Raffi menyipitkan mata. "Apa maksud Anda?" Ibu Rina menghela napas, seperti seseorang yang menanggung beban lama. "Istri Anda, dia sering datang ke sini." Kalimat itu jatuh seperti bom di tengah dadanya. "Melakukan apa?" "Membantu. Dia membacakan untuk anak-anak, menyumbangkan perlengkapan sekolah, tetapi yang terpenting dia menghabiskan waktu dengan Bima." Raffi terdiam selama beberapa detik, menelan ludah. "Mengapa?" "Mengapa dengannya?" Direktur itu ragu-ragu. Karena dia ingin mengadopsinya. Raffi merasa kursi ambles di bawah tubuhnya. Udara keluar dari paru-parunya seolah dia baru saja dipukul. Tidak, itu tidak mungkin benar. Dia tidak pernah mengatakan apapun padaku." "Mungkin dia mencoba," kata Ibu Rina dengan
Menyesal, mungkin Bapak tidak mendengarkan. Keheningan memenuhi ruangan seperti asap dan Juliana telah meninggalkan sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang besar, sesuatu yang ingin dia lakukan bahkan tanpa dirinya. Dan kini dia memiliki sesuatu itu di depannya, bernapas menunggu menatap seperti seseorang yang sudah pernah dikembalikan sebelumnya. Raffi mengusap rambutnya, mencoba mengatur pikirannya. Sudah berapa lama dia datang ke sini? Hampir 2 tahun sebelum kecelakaan kata yang semua orang gunakan untuk merujuk pada hari Juliana pergi. Kecelakaan, mobil di jalan tol hujan sangat deras. Sopir truk mengatakan dia tidak melihatnya. Dan kini menatap Bima, Raffi bertanya-tanya kemana dia pergi hari itu. Dan sejak saat itu, apa yang terjadi padanya? Ibu Rina menatap anak itu yang tetap diam menatap lantai. Dia menunggu. Setiap hari, dia duduk di dekat gerbang menunggu dia kembali. Kami menjelaskan apa yang terjadi, tetapi pubu dia berhenti sejenak. Anak-anak seperti Bima yang sudah kehilangan banyak, terkadang menolak untuk menerima kehilangan lagi. Raffi mengamati anak itu. 9 tahun, mungkin 10 kurus kecil untuk usianya, dengan mata yang tampak telah melihat terlalu banyak hal. Anda mencoba mencari orang tua lain untuknya? Beberapa kali. Tetapi Bima selalu melarikan diri sebelum keluarga bisa benar-benar mengenalnya. Dia tidak ingin ibu lain. Dia ingin Juliana. Kata-kata itu terasa berat seperti batu. Raffi bangkit, berjalan ke jendela. Di luar sekelompok anak bermain di halaman bea tawa, teriakan kehidupan. Dan Bima ada di sini, terisolasi, terikat pada janji yang tidak bisa dipenuhi Juliana. Apakah dia meninggalkan dokumen? Ada berkas adopsi yang sudah dimulai? Ya, Ibu Rina membuka laci dan mengeluarkan sebuah map. Semuanya ada di sini. Dia memulai prosesnya, tetapi dia membutuhkan tanda tangan Bapak untuk melanjutkan. Raffi mengambil map itu, merasakan beban lembaran-lembaran itu. Seolah Juliana ada di sana, berbicara dengannya melalui kertas-kertas itu. Meminta sesuatu yang bahkan dia tidak tahu diinginkan Juliana. Dan sekarang, tanyanya tanpa melihat direktur. Apa yang terjadi padanya? Itu tergantung pada Bapak, jawab Ibu Rina. Secara hukum kalian tidak memiliki ikatan apapun. Bima bisa tetap di sini sampai keluarga lain mengadopsinya. Atau dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Raffi tahu apa yang ditawarkan. Atau lebih tepatnya, apa yang ditanyakan dan dia tidak punya jawaban. Saya butuh waktu. Wan katanya akhirnya. Saya perlu berpikir. Saya mengerti. Direktur itu mengangguk. Tetapi Bima juga membutuhkan sesuatu. Stabilitas, kepastian. Dia sudah terlalu banyak harapan yang hancur. Raffi menatap anak itu, yang matanya tetap terpaku pada foto Juliana. Seolah dia sedang berbicara dengannya dalam diam. Meminta instruksi mencari jawaban. Bisakah saya membawanya selama beberapa hari? Sementara saya memutuskan? Ibu Rina ragu-ragu. Ini tidak biasa, Bapak Wijaya. Biasanya ada proses kunjungan yang diawasi laporan. Saya tahu, tetapi semua ini tidak biasa, bukan? Raffi bersikeras, merasakan urgensi yang tidak sepenuhnya dia pahami. Saya perlu mengerti apa yang Juliana lihat dalam dirinya, apa yang dia inginkan. Dan saya tidak bisa melakukannya dalam kunjungan 1 jam. Direktur itu mengamati keduanya sejenak, menimbang apa yang dipertaruhkan. Akhirnya, dia mengangguk. Saya perlu Bapak menandatangani beberapa dokumen. Ini adalah hak asuh sementara, hanya 1 minggu. Setelah itu, kita harus meresmikan situasinya, apapun keputusan Bapak. Raffi setuju, menandatangani dokumen dengan perasaan aneh, seolah dia menandatangani sesuatu yang jauh lebih besar daripada kertas birokrasi. Ketika mereka meninggalkan panti asuhan, Bima berjalan di sampingnya, membawa ransel kecil berisi sedikit pakaiannya. Dia tidak terlihat gembira atau takut, hanya hati-hati, seperti seseorang yang takut menyerah pada kegembiraan yang bisa berakhir terlalu cepat. Di mobil, Raffi memecah keheningan. Kamu mau ikut denganku ke rumahku? Bima menatapnya untuk pertama kalinya dengan sesuatu selain rasa takut. Ada percikan harapan di sana, kecil, hampir tak terlihat. Ibu Juliana berbicara tentang rumah Anda. Dia bilang itu besar dan indah.
Dengan balkon tempat Anda bisa melihat matahari terbenam. Raffi menelan ludah, itu benar. Apartemen penthouse di kawasan elit Jakarta Selatan memiliki balkon tempat Juliana biasa duduk setiap sore dengan buku dan segelas anggur. Itu adalah detail yang hanya diketahui oleh seseorang yang dekat dengannya. Dia sering membicarakanku, Bima mengalihkan pandangan. Kadang-kadang, dia bilang Anda pria yang sibuk tetapi baik, bahwa suatu hari aku akan mengenal Anda dan kalian akan menjadi orang tuaku. Raffi merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya. Bagaimana Juliana bisa menjanjikan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa merencanakan kehidupan yang mencakup anak ini tanpa pernah menyebutkannya padanya? Kita pulang, katanya akhirnya, menyalakan mobil. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Saat mengemudi melalui jalanan Jakarta yang macet, Raffi mengamati Bima melalui kaca spion. Anak itu menatap kota dengan mata terbelalak, seolah melihat semuanya untuk pertama kalinya. Dan mungkin itu benar. Dunia apa yang dijanjikan Juliana padanya, dan bagaimana dia, Raffi, bisa memenuhi janji yang tidak pernah dia buat. Apartemen Raffi berada di lantai atas sebuah gedung mewah di kawasan elit, salah satu lingkungan paling eksklusif di Jakarta. Ketika pintu lift terbuka, Bima ragu-ragu sebelum keluar, menatap ruang itu seperti seseorang yang memasuki museum, takut menyentuh atau merusak sesuatu. Boleh masuk, kata Raffi, memperhatikan keraguan anak itu. Bima mengambil beberapa langkah hati-hati. Apartemen itu luas, dengan langit-langit tinggi dan jendela besar yang membiarkan cahaya alami sore hari masuk. Dekorasinya minimalis, sofa putih, dinding terang, perabotan desainer, dan beberapa karya seni kontemporer yang dipilih dengan cermat. Itu adalah tempat yang sempurna, terorganisir, tanpa jejak kehidupan anak-anak. Apakah di sini tempat tinggal Ibu Juliana? Tanya Bima berdiri di tengah ruangan. Ya, jawab Raffi mengamati anak itu mengamati ruang. Kami tinggal di sini. Bima terus berdiri, seolah takut mencemari kesempurnaan itu dengan kehadirannya. Matanya menyapu dinding, rak buku mencari sesuatu. Mana fotonya? Tanyanya tiba-tiba. Foto apa? Itu foto Ibu Juliana. Dia menunjukkan padaku foto rumah kalian. Ada banyak foto di dinding. Raffi menelan ludah. Foto-foto itu telah dilepas setelah Juliana pergi. Dia tidak tahan melihatnya setiap hari, melihat senyum itu, mata itu. Itu seperti memiliki ketidakhadirannya yang berteriak dari dinding. Aku menyimpannya, jawabnya mengalihkan pandangan. Ayo, aku akan menunjukkan di mana kamu akan tinggal. Dia menuntun Bima melalui koridor ke kamar tamu. Itu adalah ruang netral dengan tempat tidur ganda, nakas, dan kursi berlengan di sudut. Tidak pernah digunakan oleh anak-anak sebelumnya. Kamu bisa tinggal di sini. Kamar mandinya di sana. Dia menunjuk ke pintu samping. Jika kamu butuh sesuatu, terima kasih, Bima menyela, masih berdiri di pintu masuk kamar. Raffi memperhatikan bahwa anak itu memegang ransel kecilnya erat-erat, seolah benda itu berisi semua yang dia miliki. Kamu bisa membongkar tasmu. Laci-laci kosong. Bima mengangguk tetapi tidak bergerak. Ada ketegangan aneh di antara mereka, jarak yang tidak ada yang tahu bagaimana melewatinya. Kamu lapar? Tanya Raffi, mencoba menemukan sesuatu yang praktis untuk dilakukan. Sedikit, jawab anak itu hampir berbisik. Aku akan memesan sesuatu untuk kita makan. Kamu suka pizza? Bima mengangkat bahu. Belum pernah makan. Jawaban itu menghantam Raffi seperti pukulan di perut. Tentu saja ada anak-anak di Jakarta yang belum pernah makan pizza, tetapi mendengarnya. Di sana, di ruangan yang harganya lebih mahal daripada yang didapatkan banyak orang seumur hidup, membuatnya merasa sangat terputus dari kenyataan. Kalau begitu, kita akan memesan. Kamu pasti suka. Sambil menunggu makanan, Bima duduk di sofa ruang tamu, menjaga postur tegak, tangan di atas lutut, seolah dia sedang dalam kunjungan formal. Raffi sebaliknya mondar-mandir, mencoba memproses semua yang terjadi. Bagaimana rasanya ketika Juliana mengunjungimu? Tanyanya akhirnya. Bima mengangkat matanya. Dia selalu datang saat waktu camilan, membawa buku, kadang-kadang permen tersembunyi di saku jaketnya. Ada kilau di matanya saat berbicara tentang Juliana, sesuatu yang tampak menyalakan suaranya. Dia membacakan untuk semua orang,
Tanya Raffi. Awalnya ya. Setelah itu hanya untukku. Mengapa? Bima terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata. Dia bilang aku mirip seseorang yang dia kenal. Bahwa aku istimewa. Raffi merasakan sesak di dada. Apa yang begitu istimewa dari Bima sehingga Juliana mendekatinya sampai ingin mengadopsinya? Dan mengapa dia tidak pernah membagikannya? Bel pintu berbunyi, mengganggu pikirannya. Itu pizza. Ketika dia meletakkan piring di meja, dia menyadari Bima masih di sofa, tidak bergerak. Ayo, sudah di meja. Anak itu mendekat dengan hati-hati, duduk di kursi dan menunggu Raffi mengambil makanan lebih dulu. Gerakannya terhitung seolah dia mengikuti manual perilaku internal. Saat mencicipi potongan pertama, matanya terbelalak. Enak, katanya, dengan senyum kecil. Raffi mengamati reaksi itu dan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Itu adalah pertama kalinya dia melihat anak itu tersenyum, meskipun sebentar. Setelah makan malam, Bima membantu membersihkan meja tanpa diminta. Gerakannya metodis, hati-hati, seperti seseorang yang terbiasa berguna agar tidak menjadi beban. Tidak perlu melakukan itu, kata Raffi. Tidak apa-apa. Aku selalu membantu di dapur panti asuhan. Kemudian, ketika Raffi pergi ke kamar untuk melihat bagaimana keadaan anak itu, dia menemukannya duduk di tepi tempat tidur, masih berpakaian, menatap foto Juliana. Kamu tidak akan tidur? Tanyanya. Bima mengangkat matanya. Bolehkah aku benar-benar tinggal di sini? Di tempat tidur ini? Raffi mengerutkan kening. Tentu saja. Kenapa? Dia terlalu besar dan bersih. Lagi-lagi perasaan tidak nyaman itu. Raffi tidak pernah menyadari betapa banyak hak istimewa yang begitu alami baginya sehingga dia bahkan tidak menyadarinya lagi. Tempat tidur besar dan bersih. Sesuatu yang begitu mendasar, begitu sederhana. Ini milikmu selama kamu di sini, jawabnya. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah kamu punya piyama di ranselmu? Bima mengangguk dan mengeluarkan kaos usang dan celana pendek katun pudar. Itu adalah pakaian lama, mungkin disumbangkan ke panti asuhan, tetapi bersih dan dilipat dengan hati-hati. Jika kamu butuh sesuatu di malam hari, kamarku ada di ujung koridor, kata Raffi. Sudah berbalik untuk pergi, Bapak Raffi? Panggil Bima. Dewa. Raffi berhenti di pintu. Ya, Ibu Juliana akan senang ketika dia tahu aku ada di sini. Kalimat itu menghantam Raffi seperti pisau. Bima masih berbicara tentang Juliana di masa kini, seolah dia bisa muncul kapan saja. Seolah ini hanya situasi sementara sampai dia kembali menjemputnya. Bima, kamu tahu Juliana tidak akan kembali, kan? Anak itu menundukkan matanya. Aku tahu dia ada di surga sekarang, jawabnya dengan suara rendah. Tetapi dia bilang suatu hari aku akan punya keluarga sungguhan, bahwa itu akan bersama kalian berdua. Tetapi sekarang mungkin hanya dengan Bapa. Raffi merasakan beban harapan itu. Bagaimana dia bisa memenuhinya? Bagaimana dia bisa menjadi apa yang dibutuhkan anak itu ketika dia sendiri begitu hancur? Mari kita istirahat, katanya saja. Besok kita bicara lagi. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Dia duduk di kantor dengan map yang diberikan Ibu Rina. Di dalamnya, selain formulir adopsi yang sebagian diisi oleh Juliana, ada surat-surat yang ditulis olehnya. Raffi, dia membaca dalam diam. Aku sudah mencoba memberitahumu ini berkali-kali, tetapi kamu selalu sibuk, selalu jauh meskipun kamu ada di sini. Harus melakukan semua tidak untuk si seorang. Sesuatu yang membuatku merasa hidup lagi. Kata-kata itu membakar matanya. Itu benar. Dalam tahun-tahun terakhir pernikahan mereka, dia telah mengubur dirinya dalam pekerjaan, membangun kantor arsitektur yang memenangkan penghargaan. Sementara Juliana sibuk dengan acara amal dan kegiatan sosial. Dia pikir itu hanya caranya mengisi waktu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar mencari sesuatu yang lebih dalam. Dia terus membaca surat-surat itu. Juliana menggambarkan bagaimana dia bertemu Bima, bagaimana anak itu selalu sendirian, pendiam, mengamati semuanya dari jauh. Bagaimana dia kesulitan mempercayai orang, tetapi perlahan-lahan terbuka padanya. Bagaimana matanya bersinar ketika dia muncul. Dia mengingatkanku padamu, kata salah satu surat, bukan pria yang kamu jadi sekarang, tetapi anak laki-laki yang kamu dulu, yang memberitahuku tentang tumbuh tanpa ayah,
selalu merasa sedikit tidak pada tempatnya. Raffi membiarkan kertas itu jatuh di atas meja. Itu benar. Ayahnya telah meninggalkan keluarga ketika dia berusia 8 tahun, meninggalkan ibunya untuk membesarkan 2 anak sendirian. Dia jarang membicarakannya. Itu adalah babak tertutup dalam hidupnya. Tetapi Juliana tahu, dia selalu tahu, dia bangkit dan pergi ke jendela. Kota bersinar di luar, jutaan lampu, jutaan kehidupan terjadi pada saat yang sama. Dan di tengah kekacauan itu, seorang anak laki-laki yang dipilih Juliana, seorang anak laki-laki yang dia ingin menjadi bagian dari hidup mereka, tidur di apartemennya. Dia memikirkan Bima, sendirian di kamar yang terlalu besar itu. Mungkin takut, mungkin penuh harapan. Dia memikirkan Juliana dan semua percakapan yang tidak pernah mereka lakukan, semua tanda yang dia abaikan. Apa yang dia harapkan darinya sekarang? Apa yang diharapkan Bima? Dan yang lebih penting, apa yang dia sendiri mampu tawarkan? Dia kembali ke kamar dan sebelum berbaring, berhenti di depan pintu kamar tempat Bima tidur. Dia membuka celah kecil, hanya untuk memeriksa. Anak itu tidur meringkuk, seolah ingin mengambil ruang sekecil mungkin. Foto Juliana masih dipegang di tangannya. Raffi menutup pintu dengan hati-hati dan kembali ke kamarnya. Besok akan menjadi hari baru dan akan ada keputusan yang harus dibuat. Keputusan yang bisa mengubah tidak hanya kehidupan anak itu, tetapi juga kehidupannya sendiri. Cahaya pagi masuk melalui celah tirai ketika Raffi bangun. Sesaat, dia berbaring, menatap langit-langit, mencoba mengatur pikirannya. Lalu dia ingat, Bima Canak itu ada di sana, tidur di kamar sebelah, membawa cerita dengan Juliana yang sama sekali tidak dia ketahui. Dia bangkit dan berjalan di koridor tanpa suara. Pintu kamar tamu sedikit terbuka. Dia mengintip ke dalam, tetapi tempat tidur kosong tertata rapi, seolah tidak ada yang tidur di sana. Rasa sesak mencengkeram dadanya. Apakah anak itu melarikan diri? Dia berjalan cepat melalui rumah, memeriksa setiap ruangan, sampai dia menemukannya di balkon. Bima sedang duduk di lantai, memeluk lututnya mengamati kota yang terbangun di bawah. "Kamu bangun pagi," kata Raffi mendekat. Anak itu berbalik, terkejut. "Maaf, aku tidak ingin mengganggu." "Kamu tidak mengganggu," jawab Raffi duduk di kursi terdekat, tidur nyenyak. Bima mengangguk, kembali menatap pemandangan. Ibu Juliana bilang dari sini bisa melihat seluruh kota. Raffi mengikuti pandangannya. Jakarta terbentang sejauh mata memandang. Selimut gedung, jalan raya, dan bercak hijau kecil taman. Juliana biasa mengatakan, itu seperti melihat lautan beton. "Kamu merapikan tempat tidur?" Kata Raffi. "Aku selalu merapikan. Di panti asuhan, siapa yang tidak merapikan tidak dapat makanan penutup." Aturan ketat itu diucapkan dengan begitu alami, membuat Raffi menyadari betapa berbedanya kehidupan Bima dari kehidupannya. Disiplin karena kebutuhan, bukan karena pilihan. "Di sini tidak ada aturan seperti itu," katanya. "Tapi terima kasih sudah merapikan." Saat sarapan, dia mengamati bagaimana Bima makan perlahan, seolah dia menjatah makanan, meskipun piringnya penuh di depannya. "Boleh makan lagi kalau mau," tawar Raffi. "Sudah cukup," jawab anak itu. "Di panti asuhan, kami belajar untuk tidak serakah." Lagi-lagi perasaan berada di depan orang dewasa mini, seseorang yang belajar terlalu dini untuk menahan diri, untuk tidak meminta, untuk tidak berharap banyak dari kehidupan. "Apa yang kamu suka lakukan dengan Juliana?" tanyanya, mencoba membangun koneksi. Mata Bima berbinar saat dia membacakan cerita. "Dan kadang-kadang kami menggambar." "Kamu suka menggambar?" Anak itu mengangguk. "Aku punya buku gambar." Dia memberikannya padaku. "Boleh kulihat?" Bima ragu-ragu, tetapi pergi ke ranselnya dan kembali dengan buku sekolah sederhana, sampul biru pudar. Dia menyerahkannya kepada Raffi dengan hati-hati, seolah itu adalah harta karun. Raffi membalik halaman, ada gambar rumah, pohon, seekor anjing. Dan ada juga beberapa potret seorang wanita berambut panjang, Juliana. Di salah satu gambar, dia berpegangan tangan dengan anak laki-laki kecil. Di gambar lain, ada sosok ketiga, seorang pria tinggi di samping mereka. "Siapa ini?" tanya Raffi menunjuk ke sosok pria itu. Bima menundukkan matanya. "Bapak."
Raffi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam gambar sederhana itu, yang dibuat oleh tangan yang tidak berpengalaman, adalah keluarga yang dibayangkan Juliana untuk mereka. Keluarga yang tidak pernah ada. Dia bilang suatu hari kita akan seperti ini. Jelas Bima, dengan suara rendah. Keluarga sungguhan. Kata-kata itu jatuh seperti batu di atas Raffi. Apa yang dijanjikan Juliana kepada anak ini? Dan mengapa dia tidak pernah membagikan rencana ini dengannya? Bima, katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tegas. Juliana dan aku tidak pernah berbicara tentang adopsi. Dia tidak pernah memberitahuku bahwa dia ingin membawamu ke rumah kami. Anak itu menatapnya dengan mata besar dan gelap. Tapi dia membicarakan Bapak. Dia bilang Bapak sangat sibuk, tetapi ketika Bapak tahu tentang aku, Bapak akan menerimaku. Kepercayaan dalam suaranya sangat menghancurkan. Juliana telah menciptakan sebuah cerita, sebuah harapan, tanpa pernah benar-benar memasukkannya ke dalam keputusan itu. Dia tidak bisa menjanjikan itu. Jawab Raffi, lebih keras dari yang dia maksudkan. Wajah Bima langsung tertutup. Seperti bunga di senja hari, dia mengambil kembali buku gambar itu dan memeluknya ke dada. Maaf, gumamnya. Raffi menyadari kesalahannya. Itu bukan salah anak itu. Dia hanyalah seorang anak yang berpegangan pada janji, pada mimpi yang ditanam seseorang di hatinya. Tidak, aku yang minta maaf, katanya melembutkan nada suaranya. Semua ini rumit bagiku. Aku mencoba mengerti. Telepon berdering mengganggu percakapan. Itu Clara, asistennya di kantor arsitektur. Raffi, kamu di mana? Kita ada rapat dengan investor setengah jam lagi. Dia benar-benar lupa. Kehidupan normal, rutinitas, pekerjaan, semuanya terasa begitu jauh sekarang, seolah itu milik orang lain. Clara, aku perlu kamu mengambil alih rapat ini. Ada urusan keluarga mendesak yang muncul. Ada keheningan di ujung telepon. Raffi tidak pernah melewatkan rapat penting, tidak pernah menempatkan urusan pribadi di depan pekerjaan. Semuanya baik-baik saja? Tanya Clara khawatir. Ya, aku hanya perlu menyelesaikan beberapa hal. Aku jelaskan nanti. Dia menutup telepon dan mengalihkan perhatiannya ke Bima, yang mengamati semuanya dengan tatapan penuh perhatian dan diam itu. Bapak harus bekerja. Kata anak itu bukan sebagai pertanyaan, tetapi sebagai pernyataan. Tidak hari ini, jawab Raffi. Karena aku. Pertanyaan itu datang penuh rasa bersalah, seolah dia terbiasa menjadi ketidaknyamanan dalam hidup orang lain. Karena kita, koreksi Raffi, kita perlu mengenal satu sama lain lebih baik, bukan? Senyum kecil muncul di wajah Bima. Malu-malu, hampir tak terlihat tetapi ada di sana. Apa yang akan kita lakukan? Tanyanya. Raffi tidak punya rencana. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan seorang anak, terutama anak seperti Bima yang membawa begitu banyak harapan dan begitu banyak bekas luka. Apa yang ingin kamu lakukan? Bima berpikir sejenak, seolah tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan itu sebelumnya. Bisakah kita pergi ke taman? Ibu Juliana bilang ada taman di dekat sini dengan danau. Ibirapuera, Raffi membenarkan. Kita bisa pergi. Saya sotun di taman. Raffi mengamati Bima berjalan di depannya, melihat segala sesuatu dengan rasa ingin tahu yang tertahan. Anak itu tidak berlari seperti anak-anak lain, tidak berteriak, tidak meminta es krim atau popcorn. Dia hanya berjalan, menyerap setiap detail, setiap suara, setiap warna, seolah dia sedang mengkatalogkan dunia. Mereka berhenti di dekat danau, tempat bebek berenang dengan tenang. Bima berlutut di rumput, mengamati mereka dalam diam. Ibu Juliana pernah membawaku ke sini sekali, katanya tiba-tiba. Raffi menatapnya, terkejut. Bagaimana? Dia membawamu keluar dari panti asuhan? Bima mengangguk, ya. Itu pada hari ulang tahunku. Dia meminta izin dari Ibu Rina. Kami hanya tinggal 1 jam, tetapi itu adalah hari terbaik. Raffi merasakan sengatan di dada. Juliana telah membawa Bima ke tempat yang begitu dekat dengan rumahnya, praktis di sebelah kantor tempat dia bekerja, dan dia tidak pernah tahu berapa kali mereka begitu dekat satu sama lain tanpa dia curiga. Kapan ulang tahunmu? Tanyanya. 17 Juli, jawab Bima. Raffi menghitung. Tinggal 2 minggu lagi. Bima akan berusia berapa tahun? Aku akan berusia 10 tahun, kata anak itu, seolah membaca pikirannya. 10 tahun.
1 dekade kehidupan, sebagian besar dihabiskan di panti asuhan, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang, sampai Juliana muncul dan kemudian menghilang. "Apa yang kamu minta sebagai hadiah di ulang tahun terakhirmu?" tanya Raffi. Bima menatap danau bebek langit. "Aku meminta Ibu Juliana membawaku pulang," jawabnya dengan suara kecil. Tetapi dia bilang dia belum bisa. Dia perlu bicara dengan bapak dulu. Kata-kata itu jatuh seperti hujan dingin di atas Raffi. Juliana berusaha dengan caranya sendiri mempersiapkan lahan. Mungkin dia menunggu saat yang tepat, mungkin dia takut akan reaksinya. Dan kemudian kecelakaan itu terjadi, dan dia tidak pernah punya kesempatan untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. "Dia sangat ingin bapak menjadi ayahku," lanjut Bima, masih menatap bebek. Dia bilang bapak adalah pria terbaik yang pernah dia kenal, bahwa bapak hanya perlu mengerti dan semuanya akan baik-baik saja. Raffi merasakan beban kepercayaan itu, iman yang dimiliki Juliana padanya. Iman yang dia tidak yakin pantas dia dapatkan. "Bima," panggilnya, membuat anak itu menatapnya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi apa yang diharapkan Juliana. Kaisaki itu kan fehab aku taman semakia." Seorang ayah. Mata anak itu besar dan gelap menatapnya tanpa menghakimi. "Tidak apa-apa. Aku tahu cara menunggu." Jawaban itu begitu sederhana dan begitu menghancurkan, menghantam Raffi seperti pukulan. Bima terbiasa menunggu, tidak menerima, puas dengan yang kurang. Seolah dia sudah menduga akan dikembalikan, seolah dia sudah bersiap untuk kekecewaan. "Tidak adil kamu harus menunggu, kata Raffi. "Tidak adil kamu harus puas dengan yang kurang dari yang kamu pantas dapatkan." "Hidup memang tidak adil," jawab Bima. Dengan kebijaksanaan yang terlalu menyedihkan untuk usianya yang masih muda. Ibu Rina selalu bilang begitu. Raffi merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya. Penerimaan pasrah anak itu lebih buruk daripada protes apapun, tangisan apapun. Itu adalah hasil dari seumur hidup diajarkan untuk tidak berharap banyak, untuk tidak bermimpi terlalu tinggi. "Mau makan es krim?" tawarnya. Ingin melihat reaksi yang lebih kekanak-kanakan, lebih sesuai dengan usianya. Bima mengangguk. Senyum kecil terbentuk di sudut bibirnya. Saat mereka berjalan menuju toko es krim, Raffi menyadari beberapa orang melihat mereka. Seorang pria paruh baya yang elegan dan seorang anak laki-laki sederhana dengan pakaian yang terlalu besar untuk tubuh kurusnya. Mereka tidak terlihat seperti ayah dan anak, mereka tidak cocok, seperti potongan puzzle yang berbeda dipaksa untuk disatukan. Namun, Raffi merasakan perlindungan aneh tumbuh di dalam dirinya. Keinginan untuk menunjukkan kepada anak ini bahwa tidak semua dalam hidup adalah penantian dan kekecewaan. Bahwa terkadang, bahkan ketika tampaknya mustahil, hal-hal bisa berjalan dengan baik. Tetapi apakah dia mampu memenuhi janji itu? Atau apakah dia hanya akan menjadi orang lain yang mengecewakan Bima? Pada hari-hari berikutnya, Raffi dan Bima membangun rutinitas yang hati-hati. Sarapan bersama, jalan-jalan di kota, makan siang yang hening, sore hari menonton televisi atau membaca. Seolah keduanya berjalan di atas telur, berusaha untuk tidak memecahkan sesuatu yang rapuh, yang mulai tumbuh di antara mereka. Raffi membatalkan sebagian besar rapatnya, mendelegasikan tugas kepada Clara dan timnya. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menempatkan pekerjaan di tempat kedua. Pertama kalinya sejak kepergian Juliana bahwa sesuatu tampak lebih penting daripada mengubur diri dalam proyek dan tenggat waktu. Pada malam kelima saat Bima mandi, Raffi menerima telepon dari temannya dan mitra bisnisnya Marcel. "Bro, apa yang terjadi? Clara khawatir. Klien bertanya tentangmu. Kamu tidak pernah menghilang seperti ini." Raffi ragu-ragu. Bagaimana menjelaskan apa yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti? "Aku punya anak di rumah, Marcel." Ada keheningan di ujung telepon. "Apa? Kamu punya anak dan tidak pernah memberitahuku." "Ya tidak, ini bukan. Ini rumit. Ingat aku bilang Juliana bekerja dengan proyek sosial itu. Nah, sepertinya dia ingin mengadopsi seorang anak laki-laki. Dia bersamaku sekarang." Keheningan lain, lebih lama kali ini. "Raffi, kamu baik-baik saja. Ini terdengar impulsif. Sejak kapan kamu ingin menjadi ayah?" Pertanyaan itu menghantam Raffi dengan telak. Dia tidak ingin menjadi ayah. Tidak pernah ingin.
Setelah ayahnya sendiri meninggalkan keluarga, dia selalu merasa bahwa peran itu adalah medan berbahaya, penuh dengan kemungkinan gagal, menyakiti, mengecewakan. Aku tidak mau, siakunya, merendahkan suara agar Bima tidak mendengar dari kamar mandi. Tapi dia tidak punya siapa-siapa, Marcel. Juliana adalah segalanya yang dia miliki. Dan sekarang kamu merasa bertanggung jawab. Aku mengerti. Tapi seorang anak bukanlah proyek amal, Raffi. Itu adalah kehidupan. Tanggung jawab selamanya. Raffi tahu temannya benar. Bima bukanlah masalah yang harus diselesaikan. Urusan yang ditinggalkan Juliana. Dia adalah manusia dengan perasaan, harapan, trauma. Aku tahu. Itu sebabnya aku mencoba mengenalnya lebih baik sebelum membuat keputusan apapun. Dan apa batas waktu untuk keputusan ini? Untuk akhir, hak asuh sementara berakhir akhir pekan ini. Dan setelah itu, setelah itu, aku memulai proses adopsi, atau dia kembali ke panti asuhan. Kata-kata itu terdengar keras, definitif. Marcel menghela napas di ujung telepon. Dengar, kamu tahu aku mendukungmu dalam segala hal, tetapi ini besar, bro. Kamu yakin kamu siap? Raffi tidak sempat menjawab. Bima muncul di pintu ruang tamu mengenakan piyama. Rambutnya masih lembab setelah mandi. Matanya beralih dari Raffi ke telepon, seolah dia menebak subjek pembicaraan. Aku harus menutup. Telepon, kata Raffi. Aku akan meneleponmu nanti. Dia menutup telepon dan menatap anak itu yang berdiri di depannya. Bima tampak lebih kecil lagi dalam piyama lamanya, dengan lengan yang terlalu panjang untuk lengan kurusnya. Semuanya baik-baik saja? Tanya anak itu. Ya hanya urusan pekerjaan, bohong Raffi. Bima menatapnya dengan mata yang tampak melihat melampaui kata-kata. Bapak akan mengusirku? Pertanyaan itu datang tanpa basa-basi, langsung seperti tembakan. Raffi merasa udara keluar dari paru-parunya. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena aku melihat kalender di dapur. Tinggal 3 hari lagi sampai minggu yang Bapak minta dari Ibu Rina berakhir. Tentu saja, Bima menghitung hari, mengukur waktu. Mempersiapkan diri untuk saat dia harus kembali, seperti dia selalu kembali. Bima, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 3 hari ini, jawabnya dengan jujur. Aku tidak bisa menjanjikan sesuatu yang aku tidak yakin bisa aku penuhi. Wajah anak itu tetap tanpa ekspresi, seolah dia sudah menduga jawaban ini. Tidak apa-apa, hanya itu. Tidak apa-apa. Seolah itu normal untuk nasib diputuskan setiap beberapa hari, seolah memiliki tempat adalah kemewahan yang tidak dia miliki haknya. Ayo, kita sikat gigi, kata Raffi. Mengubah topik pembicaraan, merasa pengecut karena tidak bisa menawarkan lebih. Malam itu, setelah Bima tertidur, Raffi duduk di balkon selama berjam-jam, menatap kota yang diterangi lampu. Telepon bergetar di sakunya. Itu adalah pesan dari Clara. Ada seseorang yang bertanya tentang bapak di kantor. Seorang pekerja sosial, Bu Beta Fontes. Dia bilang ini tentang proses adopsi. Raffi mengerutkan kening. Dia tidak mengenal Beta manapun. Dia menjawab dengan cepat. Tolong atur pertemuan dengannya untuk besok. Di rumah saya, bukan di kantor. Bu Sari tiba tepat pukul 10 pagi. Dia adalah wanita muda berpenampilan serius dengan rambut diikat cepol rapi dan mata tajam yang seolah menyerap setiap detail apartemen. Pak Raka, terima kasih sudah menerima saya, katanya saat masuk. Saya adalah pekerja sosial dari Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Kami sedang menindaklanjuti kasus anak di bawah umur, Bima. Raka mengantarnya ke ruang tamu, menawarkan kopi yang diterima Bu Sari dengan senyum singkat. Apakah anak itu ada di rumah? Tanyanya. Ya, dia di kamar sedang menggambar. Bu Sari mengangguk mengeluarkan map dari tasnya dan membukanya di atas meja kopi. Pak Raka, saya mendapat informasi bahwa Bapak telah memegang hak asuh sementara Bima selama 4 hari. Saya datang secara pribadi karena kita menghadapi situasi yang cukup spesifik di sini. Raka duduk di depannya, berusaha tetap tenang. Spesifik bagaimana? Begini, menurut catatan kami, mendiang istri Bapak, Julia Wijaya, memulai proses adopsi lebih dari setahun yang lalu, tetapi meninggal sebelum menyelesaikannya. Ya, saya baru tahu hal ini baru-baru ini. Bu Sari mengamatinya dengan saksama.
Bapak tidak tahu tentang rencana istri Bapak? Raka merasa wajahnya memanas. Tidak, saya tidak tahu. Julia tidak pernah membicarakan adopsi dengan saya. Pekerja sosial itu mencatat sesuatu di mapnya. Saya mengerti. Dan sekarang setelah Bapak tahu apa niat Bapak? Pertanyaan itu menggantung di udara, terasa mencekik. Raka menarik napas dalam-dalam. Saya masih mencoba memahami situasi ini. Bima dan saya sedang saling mengenal. Pak Raka, kata Bu Sari dengan suara tegas, saya mengerti ini tidak terduga bagi Bapak, tetapi saya harus jujur. Situasi Bima sangat sensitif. Dia sudah menghadapi beberapa penolakan. Dan berdasarkan evaluasi psikologis, keterikatan yang dia kembangkan pada istri Bapak dan akibatnya, pada gagasan untuk diadopsi oleh Bapak, sangat kuat. Raka merasakan beban tanggung jawab itu semakin besar di pundaknya. Apa yang ingin Anda katakan? Saya mengatakan bahwa jika Bapak tidak memiliki niat nyata untuk mengadopsinya, akan lebih jujur dan tidak terlalu traumatis bagi Bima untuk segera kembali ke panti asuhan sebelum ikatan itu semakin kuat. Kata-kata itu keras, tetapi Raka memahami logikanya. Mengapa memperpanjang sesuatu yang bisa berakhir dengan kekecewaan lain? Bagaimana jika saya memutuskan untuk mengadopsinya? Tanyanya, suaranya hampir tercekat. Bu Sari menutup mapnya. Dalam kasus itu, kami akan memulai proses formal. Akan ada wawancara, kunjungan rumah, evaluasi psikologis. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi mengingat istri Bapak sudah memulai prosedur dan Bima sudah berada di sini, kami dapat mempercepat beberapa tahap. Dan selama waktu itu Bapak mempertahankan hak asuh sementara, asalkan Bapak berkomitmen pada proses tersebut. Raka mengangguk, mencerna informasi itu. Keputusan yang dia pikir masih punya waktu untuk diambil kini, menuntut jawaban segera. Bisakah saya bicara dengan Bima sebelum menjawab? Bu Sari setuju. Tentu. Ngomong-ngomong, saya juga perlu bicara dengannya. Berdua saja jika memungkinkan. Raka pergi ke kamar tempat Bima menggambar. Anak itu mengangkat mata dari buku gambarnya begitu dia masuk. Ada tamu? Tanyanya sudah menutup buku seolah tahu sesuatu yang penting sedang terjadi. Ya, seorang pekerja sosial. Dia ingin bicara denganmu. Bima mengangguk tanpa terkejut. Dia mungkin sudah terbiasa dengan kunjungan semacam ini. Orang asing yang memutuskan nasibnya. Bima, sebelum dia bicara denganmu, ayah ingin menanyakan sesuatu. Anak itu menunggu, bertanya penuh perhatian. Kamu mau tinggal di sini bersama ayah? Bukan hanya beberapa hari, tapi selamanya. Kata-kata itu keluar sebelum Raka sempat berpikir. Bima berkedip sekali dua kali, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sebagai anak? Tanyanya dengan suara pelan. Ya, sebagai anak. Bima tidak tersenyum, tidak berteriak kegirangan, tidak melompat ke pelukannya seperti yang akan dilakukan anak-anak lain. Dia hanya diam, seolah memproses informasi yang terlalu rumit. Kenapa? Tanyanya akhirnya. Kenapa Bapak mau? Pertanyaan itu membuat Raka terkejut. Dia mengharapkan kegembiraan, kelegaan apapun, kecuali kecurigaan yang tertahan itu. Karena ayah pikir kita bisa membentuk keluarga, Bima. Bukan seperti yang kamu impikan bersama Bu Julia, tapi keluarga kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Bagaimana kalau Bapak menyesal? Kalau Bapak menyadari tidak cukup menyukaiku? Kedewasaan pertanyaan itu menghancurkan hati Raka. Bima tidak hanya takut ditolak, dia takut Raka akan menemukan setelah beberapa waktu bahwa dia tidak layak dicintai. Bukan begitu caranya, Bima. Ini bukan tentang cukup suka. Ini tentang memilih untuk tetap tinggal, bahkan ketika itu sulit. Anak itu menunduk berpikir. Ayah kandungku tidak memilih untuk tinggal, gumamnya. Ayahku juga tidak, jawab Raka, suaranya hampir serak. Bima mengangkat wajahnya, matanya terbelalak. Bapak tidak punya ayah. Dia pergi ketika ayah berusia 8 tahun, tidak pernah kembali. Sesuatu berubah di mata Bima. Pemahaman yang tiba-tiba seolah-olah potongan penting dari teka-teki itu akhirnya terpasang. Apakah Bu Julia tahu tentang ini? Ya, dia tahu. Bima terdiam selama beberapa detik mencerna informasi itu. Kurasa itu sebabnya dia memilihku, katanya akhirnya. Karena kita mirip. Raka merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Itu benar, ya? Julia dalam kebijaksanaannya yang sunyi telah melihat koneksi yang bahkan tidak dia sadari. Dua anak laki-laki yang ditinggalkan,
dipisahkan oleh puluhan tahun, disatukan oleh rasa sakit yang sama. Jadi, desaknya, "Kamu mau tinggal? Mau jadi anak ayah?" Bima menatapnya dengan mata yang sudah melihat terlalu banyak untuk usianya. "Saya mau," jawabnya dengan sederhana, "tapi hanya jika Bapak yakin." Raka tersenyum merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya, seperti es yang mencair. Ayah yakin. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, Busari mengamati mereka dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bima berdiri dekat Raka, seolah jarak tak terlihat telah berkurang. "Bima, bisakah Tante bicara sebentar denganmu?" pintanya. Anak itu mengangguk dan duduk di sampingnya di sofa, sementara Raka pergi ke dapur, memberi mereka privasi. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Raka berusaha untuk tidak mendengarkan, menyibukkan diri menyiapkan makan siang. Meskipun pikirannya ada di ruang tamu, pada percakapan yang bisa mengubah arah 2 kehidupan. Ketika Busari akhirnya memanggilnya kembali, Bima sudah tidak ada di sana. Dia minta izin ke kamar, jelasnya. Katanya mau menggambar. Raka mengangguk merasakan kegugupan meningkat. "Jadi?" Busari tersenyum, senyum tulus pertama sejak dia tiba. "Bima tampaknya beradaptasi dengan baik. Lebih baik dari yang kami harapkan sebenarnya." Dia membicarakan Bapak dengan rasa hormat yang mendekati kekaguman. Raka merasakan kehangatan di dadanya. Dia anak yang luar biasa. Ya, dia memang begitu. Dan juga sangat terluka. Dia kehilangan orang tua kandungnya terlalu dini, melewati 2 keluarga angkat yang mengembalikannya, dan kemudian bertemu istri Bapak yang menjadi sosok paling stabil dalam hidupnya. Dan kemudian dia kehilangan beliau juga. Raka menunduk merasakan beratnya kisah itu. "Saya tidak tahu." Dia pernah dikembalikan 2 kali. Satu keluarga mengembalikannya setelah 3 bulan karena ibunya hamil. Yang lain setelah 6 bulan karena dia tidak beradaptasi dengan aturan rumah. Kekejaman saat penolakan itu diceritakan membuat darah Raka mendidih. Bagaimana seseorang bisa mengembalikan anak seolah-olah dia barang cacat? "Sayangnya itu terjadi lebih sering dari yang kami inginkan," jawab Busari. "Itu sebabnya kami sangat berhati-hati dengan adopsi, terutama dengan anak-anak seperti Bima yang sudah mengalami begitu banyak kehilangan." Raka menarik napas dalam-dalam, merasakan tekad tumbuh di dalam dirinya. "Saya ingin mengadopsinya," katanya, dengan ketegasan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Saya ingin memulai prosesnya hari ini juga." Busari menatapnya selama beberapa detik, seolah menilai ketulusan keputusan itu. "Apakah Bapak yakin?" "Ini bukan pilihan yang diambil karena dorongan hati atau rasa bersalah." "Ini bukan dorongan hati atau rasa bersalah," jawab Raka. Ini sesuatu yang harus saya lakukan. Untuk dia dan untuk saya." Busari mengangguk puas. "Kalau begitu, saya akan menyiapkan dokumennya. Bapak mempertahankan hak asuh sementara selama proses berjalan. Saya akan kembali minggu depan untuk kunjungan formal pertama." Ketika pekerja sosial itu pergi, Raka menuju kamar Bima. Anak itu duduk di tempat tidur, menggambar sesuatu di buku catatannya. "Boleh ayah masuk?" Bima mengangkat mata dan mengangguk. Raka duduk di sampingnya melihat gambar itu. Itu adalah rumah besar dengan seorang pria dan seorang anak laki-laki di depannya. "Itu kita?" tanya Raka. Bima membenarkan dengan anggukan kepala. "Apakah ini benar-benar terjadi?" tanyanya tanpa melihat Raka. "Saya benar-benar akan tinggal di sini bersama Bapak." Raka meletakkan tangannya di bahunya, merasakan kerapuhan tubuh kecil itu. "Ya Bima, ini terjadi. Kita akan menjadi keluarga." Anak itu akhirnya mengangkat matanya, dan Raka melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Harapan. Nyala api kecil, malu-malu, hati-hati, tapi hidup. Dan pada saat itu dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti badai. Raka mendapati dirinya menavigasi dunia yang belum pernah dia jelajahi. Sekolah swasta untuk dikunjungi, dokter untuk dikonsultasikan, pakaian untuk dibeli, dokumen untuk diurus. Hidupnya, yang selama ini terorganisir di sekitar pekerjaan, kini berputar di sekitar seorang anak berusia 9 tahun yang masih mengamatinya dengan hati-hati seperti orang yang takut segalanya bisa menghilang kapan saja. Kamar tamu perlahan berubah. Dinding yang tadinya berwarna putih impersonal kini dicat biru muda.
Tempat tidur ganda diganti dengan tempat tidur tunggal, dengan spray bermotif bintang. Meja belajar diletakkan di dekat jendela, dan rak buku kecil mulai diisi dengan buku-buku anak-anak dan beberapa mainan. Bima mengamati setiap perubahan dengan mata penuh perhatian dan rasa terima kasih yang sunyi. Dia tidak meminta apa-apa, tidak menuntut apa-apa, hanya menerima setiap elemen baru sebagai hadiah tak terduga. "Kamu bisa memilih lebih banyak barang untuk kamarmu," kata Raka, merasa tidak nyaman dengan penerimaan pasif itu. "Pasti ada sesuatu yang kamu inginkan." Bima berpikir selama beberapa detik, seolah gagasan untuk menginginkan sesuatu adalah konsep baru. "Bisakah saya punya papan gabus untuk menempelkan gambar-gambar saya?" Tanyanya akhirnya dengan suara pelan. Keesokan harinya, Raka memasang papan gabus besar di dinding di samping tempat tidur. Bima mengisinya dengan gambar-gambar berwarna. Rumah baru, taman dia dan Raka. Dan di sudut khusus potret Julia, tersenyum dengan rambut panjang tertiup angin. Pada minggu pertama setelah keputusan mengadopsi Bima, Raka kembali bekerja, tetapi dengan rutinitas yang sepenuhnya berubah. Dia berangkat lebih awal, kembali saat makan siang, mengadakan rapat melalui konferensi video alih-alih tatap muka. Kainan asistennya membantu mengatur ulang jadwalnya, meskipun dia tidak menyembunyikan keterkejutannya atas perubahan mendadak itu. "Bapak terlihat berbeda," komentarnya, ketika Raka membatalkan perjalanan penting untuk menemani Bima, yang sedang sedikit pilek. "Benarkah?" Tanyanya teralihkan memeriksa suhu anak itu melalui ponsel. "Ya, lebih manusiawi." Raka mengangkat matanya, tidak yakin apakah dia harus merasa tersinggung atau tersanjung. "Bukan berarti Bapak tidak manusiawi sebelumnya," jelas Kinan menyadari kebingungannya. "Tapi Bapak seperti berfungsi secara otomatis. Sekarang ada kehidupan di mata Bapak." Itu benar. Sejak kepergian Julia, Raka telah menjadi semacam mesin yang efisien. Bekerja, makan, tidur, ulangi. Sekarang bersama Bima, dia kembali belajar merasakan, mengkhawatirkan, melihat melampaui proyek dan tenggat waktu. Suatu sore, saat menjemput Bima di sekolah tempat dia mendaftarkannya sementara, Raka dipanggil oleh koordinator pendidikan, Bu Rina. "Pak Raka, kita perlu bicara tentang Bima," katanya, membimbingnya ke ruang rapat kecil. Raka merasakan dingin di perutnya. Apakah sudah ada yang salah? "Ada masalah?" tanyanya berusaha tetap tenang. Bu Rina tersenyum menenangkan. "Tidak persis masalah. Bima sangat cerdas dan sopan. Tapi kami khawatir dengan sosialisasi dia. Dia tidak berinteraksi dengan anak-anak lain. Selalu menyendiri saat istirahat. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, kecuali diminta secara langsung." Raka mengangguk. Dia telah memperhatikan perilaku yang sama di rumah. Bima patuh, suka membantu, pendiam, tetapi jarang menunjukkan apa yang dia rasakan atau inginkan. "Apa saran Anda?" "Konseling psikologis sebagai permulaan," jawab Bu Rina. Bima telah melalui banyak perubahan dalam waktu singkat. Kehilangan sosok ibu yang dia temukan pada istri bapa. Adaptasi ke rumah baru, ayah baru. Itu terlalu banyak penyesuaian emosional untuk seorang anak. Raka setuju, merasa sedikit bersalah karena tidak memikirkan hal ini sebelumnya. "Dan mungkin itu juga baik untuk Bapak," tambah Bu Rina dengan ramah. Beradaptasi dengan peran ayah yang tiba-tiba pasti tidak mudah. Malam itu setelah Bima tidur, Raka duduk di balkon dengan segelas anggur, merenungkan percakapan dengan koordinator. Dia benar, dia mencoba menjadi ayah tanpa tahu apa artinya. Ayahnya sendiri telah pergi ketika dia masih kecil, meninggalkannya dengan model tentang bagaimana tidak bertindak, tetapi tidak ada contoh tentang apa yang harus dilakukan dengan benar. Dan sekarang disinilah dia, mencoba membimbing seorang anak laki-laki yang sama hancurnya dengan dirinya. Ponselnya bergetar. Itu pesan dari Marcel. "Gimana bro kehidupan jadi ayah? Kurasa kita perlu bicara. Minum sendirian lagi?" Raka tersenyum. Marcel mengenalnya terlalu baik. Dia membalas dan disama hanya segelas. "Datanglah makan malam besok." Kenalan dengan Bima. Keesokan harinya Marcel tiba tepat pukul 7 membawa paket terbungkus kertas warna-warni. Untuk si kecil jelasnya, menyerahkan hadiah itu kepada Raka. Itu video game portable. Semua anak seusianya punya. Raka berterima kasih, terkejut dengan isyarat itu.
Marcel tidak dikenal karena kedekatannya dengan anak-anak. Bima muncul di ruang tamu, baru selesai mandi, dengan rambut masih lembab dan piyama bersih. Matanya langsung tertuju pada bungkusan di tangan Raka. "Bima, ini temanku Marcel," Raka memperkenalkan. "Dia membawakan sesuatu untukmu." Anak itu mendekat dengan hati-hati seperti yang selalu dia lakukan dengan orang asing. "Hai Bima," kata Marcel mengulurkan tangan. "Senang bertemu denganmu." Bima menerima jabat tangan itu dengan serius seperti orang dewasa dalam miniatur. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan." Marcel mengangkat alisnya, terkejut dengan formalitas itu. Dia menatap Raka seolah berkata, "Apakah dia selalu begini?" Raka mengangguk diam-diam. "Ini untukmu," katanya, menyerahkan hadiah itu kepada Bima. Anak itu mengambil paket itu dengan hati-hati, seolah itu adalah sesuatu yang rapuh. "Boleh saya buka?" tanyanya pada Raka. "Tentu saja boleh. Itu milikmu." Bima membuka bungkusnya dengan kehati-hatian yang metodis tanpa merobek kertasnya. Ketika dia melihat video game itu, matanya terbelalak. "Wow," gumamnya menyentuh perangkat itu dengan ujung jari. "Terima kasih, Tuan Marcel." "Marcel saja sudah cukup," jawabnya tersenyum. "Jadi, tidak mau menyalakannya." Bima menatap Raka lagi seolah meminta izin. "Silakan," dorongnya. "Setelah makan malam, kamu bisa bermain sebentar sebelum tidur." Saat makan malam, Marcel mengamati interaksi antara Raka dan Bima dengan rasa ingin tahu. Ada kehati-hatian timbal balik, sebuah perhatian seolah keduanya sedang mempelajari bahasa baru. Setelah Bima pergi ke kamar dengan hadiah barunya, kedua teman itu duduk di balkon dengan sebotol anggur di antara mereka. "Dia intens," komentar Marcel. "Maksudmu?" "Mata itu, bro. Terlihat seperti mata orang yang jauh lebih tua. Dan cara dia menatapmu, mencari persetujuan di setiap langkah, seolah dia takut membuat kesalahan dan dihukum." Raka menghela napas. Dia dikembalikan oleh dua keluarga sebelumnya. Kurasa dia belajar berjalan di atas telur agar tidak memberi alasan untuk ditolak lagi. Marcel menggelengkan kepalanya. "Itu terlalu kejam. Bagaimana seseorang bisa mengembalikan anak? Itu yang kupikirkan." Mereka terdiam selama beberapa menit, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Jadi, kamu benar-benar akan melanjutkannya sampai akhir?" tanya Marcel akhirnya. "Akan menjadi ayah penuh waktu?" "Hiasins, kenapa?" "Maksudku, sampai beberapa minggu yang lalu kamu hidup untuk pekerjaan. Tapi siapa yang berubah?" Raka menatap Cakrawala Jakarta. Lampu-lampu kota bersinar di langit gelap. "Julia mengubahnya," jawabnya. "Atau lebih tepatnya penemuan tentang apa yang dia inginkan menunjukkan sesuatu yang tidak bisa kulihat." "Dan apa itu?" "Bahwa mana aku bersembunyi. Setelah dia pergi, aku mengubur diri dalam pekerjaan agar tidak merasa. Tapi itu bukan hidup, itu hanya bertahan hidup." Marcel menyesap anggur berpikir, "Dan anak itu menyelamatkanmu dari itu?" "Aku tidak tahu apakah dia yang menyelamatkanku atau aku yang mencoba menyelamatkannya. Mungkin keduanya." Keesokan paginya, Raka terbangun oleh suara dari dapur. Terlalu pagi bagi asisten rumah tangga untuk datang. Dia bangkit khawatir dan menemukan Bima sedang mencoba menyiapkan sarapan. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Terkejut melihat meja tertata meskipun canggung dengan 2 cangkir, roti dan jus. Bima menatapnya dengan ekspresi mendekati panik. "Maaf, saya ingin membuat kejutan." Sebagai ucapan terima kasih atas video gamenya, Raka merasakan hatinya teriris. Bima merasa perlu membalas setiap isyarat kecil kasih sayang atau kemurahan hati. "Kamu tidak perlu berterima kasih atas hadiah, Bima. Itu hadiah, bukan pertukaran." Anak itu menunduk tampak bingung. "Tapi di panti asuhan kami selalu harus berterima kasih dan menunjukkan bahwa kami pantas mendapatkan apa yang kami terima." Raka mendekat dan meletakkan tangannya di bahu anak itu. "Di sini tidak begitu. Di sini kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu. Itu milikmu karena kamu adalah anakku." Kata anakku keluar secara alami, untuk pertama kalinya dan keduanya menyadarinya. Bima mengangkat matanya terkejut dan Raka melihat sesuatu yang baru di sana. Kilau harapan. "Saya anak bapak." "Itu yang kamu inginkan, kan?" Bima mengangguk, matanya terpaku pada mata Raka. "Maka itulah kamu," kata Raka, merasakan kebenaran kata-kata itu saat dia mengucapkannya. "Anakku."
Sesuatu berubah setelah sarapan itu. Hambatan tak terlihat telah ditembus. Bima mulai memanggil Raka ayah alih-alih Pak Raka. Itu hanya 3 huruf, tetapi membawa beban seluruh dunia makna. Sore itu, pekerja sosial Busari kembali untuk kunjungan formal pertama sejak dimulainya proses adopsi. Dia mengamati transformasi kamar, berbicara dengan Bima tentang sekolah dan dengan Raka tentang rutinitas yang mereka bangun. Kalian tampaknya beradaptasi dengan baik, komentarnya. Puas. Tapi ingat Pak Raka, ini masih permulaan. Akan ada tantangan yang lebih sulit di depan. Tantangan seperti apa? Tanyanya khawatir. Bima masih dalam fase bulan madu. Dia ingin menyenangkan, ingin mengamankan tempatnya. Tapi akan tiba saatnya dia merasa cukup aman untuk menguji batas, untuk meluapkan kemarahan, untuk mempertanyakan. Raka mengangguk, mengerti maksudnya. Itu wajar. Bagian dari proses membangun kepercayaan, lanjut Busari. Ketika dia menyadari bahwa dia bisa menjadi sulit, bahwa dia bisa membuat kesalahan, bahwa dia bisa marah, dan tetap akan dicintai dan diterima, saat itulah adopsi benar-benar terkonsolidasi. Kata-kata Busari bergema di benak Raka pada hari-hari berikutnya. Bima terus menjadi anak yang sopan dan suka membantu seperti biasa. Tetapi Raka mulai melihat perubahan kecil, komentar yang lebih spontan saat makan malam, permintaan untuk menonton acara di TV, momen kegembiraan yang lebih ekspansif saat bermain video game. Itu adalah tanda-tanda kecil bahwa Bima perlahan-lahan mengizinkan dirinya menjadi anak-anak. Pada suatu malam Sabtu, saat mereka menonton film di ruang tamu, Bima tertidur di sofa, kepalanya bersandar di lengan Raka. Dengan hati-hati, dia membawa anak itu ke kamar, menyelimutinya, dan berdiri di sana selama beberapa menit, mengawasinya tidur. Di wajah yang tertidur, bebas dari ketegangan konstan yang dibawa Bima saat bangun, Raka bisa melihat anak yang sebenarnya. Bukan orang dewasa dalam miniatur, serius dan tertahan, tetapi seorang anak laki-laki, berusia 9 tahun, rentan dan penuh mimpi. Saat keluar dari kamar, dia melihat buku gambar terbuka di atas meja belajar. Dia mendekat untuk menutupnya, dan tidak bisa menahan diri untuk melihat gambar terakhir. 3 sosok berpegangan tangan. Seorang pria tinggi, seorang anak laki-laki. Dan di antara mereka, seorang wanita berambut panjang. Di bawahnya dengan tulisan tangan anak-anak tertulis, "Keluargaku." Raka merasakan matanya perih. Julia ada di sana, hadir dalam ingatan Bima di ruang di antara mereka. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Bukan lagi sebuah kehilangan yang menyakitkan, melainkan kehadiran yang menyatukan mereka, yang memberi makna pada keluarga baru yang mereka bangun. Dia kembali ke ruang tamu, mengambil ponselnya dan melihat foto Julia yang masih dia simpan sebagai wallpaper. Senyumnya, membeku dalam waktu, terlihat berbeda sekarang. Itu bukan lagi tuduhan diam-diam atas apa yang telah dia hilangkan, tetapi pengingat akan apa yang telah dia temukan. Kamu tahu kan, gumamnya pada gambar itu. Kamu tahu bahwa kami saling membutuhkan. Ulang tahun Bima semakin dekat, tinggal seminggu lagi sampai hari dia genap, berusia 10 tahun. Dan Raka ingin tanggal itu istimewa. Itu akan menjadi ulang tahun pertama anak itu sebagai bagian dari keluarga. Yang pertama dirayakan di rumah, bukan di panti asuhan. Bagaimana kamu ingin merayakan ulang tahunmu? Tanya Raka saat sarapan. Bima mengangkat mata dari mangkuk sereal, terkejut. Saya tidak tahu, saya tidak pernah punya pesta. Jawaban itu diucapkan dengan alami, menghantam Raka seperti pukulan. 10 tahun, dan tidak ada pesta ulang tahun. Tidak ada kue dengan lilin, tidak ada nyanyian selamat ulang tahun, tidak ada bungkusan untuk dibuka dengan kegembiraan anak-anak. Kalau begitu, kita harus membuat pesta besar, putus Raka. Kita bisa mengundang teman-teman sekolah barumu, orang-orang dari kantorku membuat kue besar. Bima tiba-tiba tampak khawatir. Pesta besar dengan banyak orang. Raka menyadari kesalahannya. Bima masih berjuang dengan sosialisasi di sekolah. Masih merasa tidak nyaman dengan orang asing. Pesta yang bising akan lebih merupakan stres daripada perayaan. Atau kita bisa membuat yang lebih kecil, koreksinya cepat. Hanya kita berdua, atau dengan sedikit tamu. Mana yang kamu suka? Bima terlihat lega. Bisa yang kecil saja? Dan bisakah kita pergi ke kebun binatang? Saya belum pernah ke sana. Permintaan itu begitu sederhana,
membuat Raka merasakan gelombang kasih sayang dan perlindungan? Tentu saja bisa. Kebun binatang, kue, dan setelah itu menonton film apapun yang kamu mau. Dan hadiah tentu saja. Senyum kecil muncul di bibir Bima. Oh, terima kasih, Ayah. Masih terasa aneh mendengar kata itu ditujukan padanya. Ayah, gelar yang tidak pernah dia bayangkan akan dia miliki, peran yang masih dia pelajari untuk dimainkan. Malam itu, setelah Bima tidur, Raka mulai merencanakan ulang tahun. Dia ingin itu sempurna, menandai awal fase baru bagi anak itu. Dia membeli tiket ke kebun binatang, memesan kue coklat bertema pahlawan super, dan menghabiskan waktu berjam-jam online mencari hadiah yang ideal. Apa yang harus diberikan kepada seorang anak yang tidak pernah memiliki apa-apa? Hadiah seperti apa yang cukup bermakna untuk menandai tanggal itu? Saat menjelajahi situs mainan, matanya tertuju pada foto Julia di meja samping. Itu adalah gambar yang sama yang disimpan Bima sejak hari mereka bertemu. Sekarang dibingkai dan dilindungi. Dan kemudian Raka mendapat ide. Keesokan harinya saat Bima di sekolah, dia berkendara ke panti asuhan lama. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum hangat. Berbeda dari pertama kali mereka bertemu. Pak Raka, senang bertemu Bapak. Bagaimana kabar Bima? Dia beradaptasi dengan baik, jawab Raka. Sebenarnya saya datang ke sini karena saya butuh bantuan. Ulang tahunnya akan tiba dan saya ingin dia menjelaskan rencananya. Bu Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berkaca-kaca saat dia berbicara. Itu ide yang luar biasa, katanya. Saya tidak punya semua yang Bapak butuhkan, tapi saya tahu siapa yang bisa membantu. Dia membawanya ke sebuah ruangan kecil di belakang panti asuhan, tempat seorang wanita tua sedang mengatur pakaian sumbangan. Suster Teresa, panggil Bu Ratna. Ini Raka Wijaya, ayah angkat Bima kita. Wanita tua itu menatapnya dari balik kacamatanya, menilainya dengan mata tajam. Jadi Anda yang merawat anak kami, katanya dengan suara yang sangat tegas untuk usianya. Julia sering membicarakan Anda. Raka merasakan sakit di dadanya. Anda mengenal istri saya? Ya, saya kenal, jawab Suster Teresa. Dia datang ke sini setiap minggu, kadang lebih, menghabiskan waktu berjam-jam dengan Bima, membacakan cerita untuknya, membawakan hadiah kecil. Wanita tua itu bangkit dengan sedikit kesulitan dan berjalan ke lemari di sudut ruangan. Dia mengeluarkan sebuah kotak kardus dan meletakkannya di atas meja. Julia meninggalkan ini di sini untuk Bima. Dia bilang suatu hari dia akan mengerti. Raka melihat kotak itu, merasakan campuran rasa ingin tahu dan kecemasan. Apa isinya? Kenangan, dijawab suster itu. Hadiah yang dia beli untuknya, untuk usia yang berbeda. Surat-surat yang dia tulis, foto-foto, harta karun kecil yang mereka bagi. Dia tahu Bima tidak bisa langsung ikut dengannya, jadi dia membuat ini sebagai bagian dari dirinya yang bisa dimiliki Bima sambil menunggu. Raka merasakan tenggorokannya tercekat. Julia telah memikirkan segalanya, telah bersiap untuk memastikan Bima merasa dicintai, bahkan dalam ketidakhadirannya. Mengapa ini tidak pernah diberikan kepadanya? Suster Teresa menghela napas. Dia meminta kami menyimpannya sampai Bima berada di rumah permanen. Dia bilang akan terlalu menyakitkan bagi Bima untuk menerima hadiah ini sementara dia masih menunggu rumah. Raka mengangguk, memahami logikanya. Dia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa paket terbungkus, masing-masing dengan label. Untuk saat berusia 10 tahun, untuk saat sedih, untuk Natal pertamamu di rumah. Ada juga album foto, surat-surat tersegel dengan tanggal di masa depan, dan map berisi gambar-gambar yang dibuat Bima untuk Julia. Ini luar biasa, gumamnya merasakan matanya perih. Dia benar-benar mencintainya. Ya, konfirmasi Suster Teresa. Seolah-olah dia miliknya sejak awal. Raka mengambil kotak itu dengan hati-hati, seolah membawa sesuatu yang terlalu berharga untuk dipercayakan kepada tangan manusia. Terima kasih. Ini akan sangat berarti baginya. Pada hari ulang tahun Bima, langit cerah tanpa awan sempurna untuk perjalanan ke kebun binatang. Raka masuk ke kamar anak itu membawa cupcake kecil dengan lilin menyala. Selamat ulang tahun. Serunya duduk di tepi tempat tidur. Bima terbangun menggosok matanya dan sejenak tampak bingung. Kemudian dia melihat cupcake, lilin, dan wajahnya bersinar dengan senyum yang jarang Raka lihat. Untuk saya,
Tas motit sisa sampai itu tentu Tasha. Buat permintaan dan tiup. Bima menutup mata, berpikir sejenak lalu meniup api kecil itu. Apa yang kamu minta? Tanya Raka, penasaran. Kalau saya kasih tahu tidak akan terkabul, jawab anak itu dengan keseriusan yang membuat Raka tersenyum. Hari di kebun binatang itu sempurna. Bima yang biasanya begitu tertahan menunjukkan kegembiraan yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Dia berlari dari satu kandang ke kandang lain, bertanya tentang hewan-hewan, mengambil foto dengan ponsel yang dia dapatkan dari Raka beberapa minggu sebelumnya. Lihat ayah, panggilnya, menunjuk ke harimau yang sedang bermalas-malasan di bawah sinar matahari. Dia besar sekali. Raka mengikutinya, merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak dia alami. Melihat Bima seperti ini, bertingkah seperti anak-anak, tanpa rasa takut, tanpa pengekangan, seperti menyaksikan keajaiban kecil yang sunyi. Menjelang sore mereka kembali ke rumah. Raka telah menyiapkan perayaan kecil, kue yang dipesan, beberapa balon dan meja yang ditata dengan penuh kasih. Marcel datang membawa hadiah lain untuk Bima. Kinan juga muncul dengan paket terbungkus kertas warna-warni. Dan yang mengejutkan Raka, Bu Ratna, dan dua anak dari panti asuhan yang dekat dengan Bima juga datang. Itu bukan pesta besar, tetapi bagi Bima itu tampak sempurna. Matanya bersinar saat semua orang menyanyikan lagu ulang tahun, dan ketika tiba waktunya untuk membuka hadiah, kegembiraannya yang nyaris tak tertahan adalah hal yang paling mendekati anak berusia 10 tahun pada umumnya yang pernah Raka lihat. Marcel memberi Bima satu set lengkap alat seni dengan pensil, cat kuas, dan kertas khusus. Kinan membawakan sepeda yang membuat mata anak itu terbelalak kaget. Bu Ratna dan anak-anak membawa album yang dipersonalisasi dengan foto dan pesan dari semua orang di panti asuhan. Terakhir, Raka membawa hadiahnya. Kotak yang dia ambil dari panti asuhan sekarang dibungkus ulang dengan kertas kado. Ini istimewa, katanya, menyerahkannya kepada Bima. Ini bukan dariku, ini dari Bu Julia. Bima menatapnya dengan mata terbelalak, tidak mengerti. Dari Bu Julia? Raka mengangguk. Dia meninggalkan ini untukmu, untuk saat kamu punya rumah permanen. Dengan tangan gemetar, Bima mulai membuka bungkus hadiah itu. Ketika dia membuka kotak itu dan melihat isinya, dia terdiam selama beberapa detik. Apa ini? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Itu hadiah yang dia tinggalkan untukmu untuk berbagai kesempatan. Surat foto kenang-kenangan. Dia ingin kamu memiliki sepotong dirinya, bahkan ketika dia tidak bisa berada di sini. Bima mengeluarkan paket bertanda untuk saat berusia 10 tahun dari kotak itu. Dia membukanya dengan hati-hati dan menemukan jam tangan perak kecil yang bisa dibuka untuk melihat waktu. Di dalamnya ada foto Julia dan sebuah tulisan. Agar kamu selalu tahu bahwa tidak peduli berapa lama waktu berlalu, cintaku akan selalu bersamamu. Mata anak itu dipenuhi air mata. Untuk pertama kalinya sejak Raka mengenalnya, Bima menangis terbuka, tanpa menahan diri, seperti seorang anak yang mengizinkan dirinya merasa sepenuhnya. Raka berlutut di sampingnya dan memeluknya, merasakan isak tangis kecil yang mengguncang tubuh rapuh itu. Para tamu menjauh dengan diam-diam, memberi mereka privasi pada saat yang begitu intim dan menyakitkan itu. Dia merencanakan semua ini, gumam Bima di antara air mata. Mike, dia benar-benar ingin saya menjadi anaknya. Ya, konfirmasi Raka. Dan dia ingin kamu menjadi anakku juga, dan sekarang kamu adalah anakku. Malam itu, setelah semua orang pergi, Raka menemukan Bima duduk di balkon, menatap jam tangan yang terbuka di tangannya. Boleh ayah duduk? Tanyanya. Anak itu mengangguk, bergeser ke samping. Mereka terdiam selama beberapa menit, menatap lampu-lampu kota. Apakah ulang tahun yang menyenangkan? Tanya Raka akhirnya. Yang terbaik? Jawab Bima. Dan kemudian, setelah jeda, saya belum pernah meniup lilin sebelumnya. Kesederhanaan pengakuan itu menghancurkan sesuatu di dalam Raka. Akan ada banyak lilin lain untuk ditiup di tahun-tahun mendatang. Ayah janji. Bima menoleh padanya, matanya masih berkaca-kaca, tetapi sekarang ada sesuatu yang baru di sana. Kepercayaan, kepastian. Saya tahu. Kemudian ketika dia pergi untuk mengucapkan selamat malam kepada Bima, Raka menemukannya di tempat tidur, dikelilingi oleh hadiah-hadiah yang dibuka dari kotak Julia. Ada gambar-gambar berserakan,
Foto-foto, benda-benda kecil yang tampak tidak penting bagi orang lain, tetapi jelas sangat berarti bagi anak itu. Dia menulis surat untukku, kata Bima, menunjukkan kepada Raka amplop tertutup dengan tulisan, untuk hari pertamamu di sekolah baru. Untuk semuanya. Raka duduk di tepi tempat tidur, menyentuh dengan hormat relik yang ditinggalkan istrinya itu. Dia ingin kamu tahu bahwa kamu dicintai, bahkan ketika dia tidak ada lagi di sini. Bima mengangguk, memahami dengan kedewasaan di luar usianya. Dia ada di sini, katanya, menyentuh dadanya. Dan sekarang bapak juga ada. Raka merasakan matanya perih. Dia mengulurkan tangan dan membelai rambut anak itu, isyarat yang beberapa minggu lalu tidak terpikirkan, tetapi sekarang terasa alami. Sudah waktunya tidur. Itu hari yang besar. Bima menyimpan harta karun itu di dalam kotak dengan hati-hati, seperti seorang arkeolog yang melestarikan artefak berharga. Dia berbaring dan menarik selimut sampai ke dagu. Ayah, terima kasih. Sudah menemukan saya. Raka tersenyum, merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Kurasa kamu yang menemukan ayah, Bima. Ketika dia menutup pintu kamar, Raka berdiri di koridor selama beberapa saat, merasakan campuran emosi yang aneh. Rasa terima kasih kepada Julia, karena telah melihat pada Bima apa yang baru bisa dia lihat sekarang. Kesedihan karena dia tidak ada di sana untuk menyaksikan apa yang telah mereka capai. Dan kegembiraan yang mendalam yang tak dapat dijelaskan, karena akhirnya menemukan tujuan di luar pekerjaan, di luar rutinitas kosong tempat dia tenggelam. Malam itu, sebelum tidur, Raka membuka laci meja samping tempat tidur dan mengeluarkan cincin kawin yang dia simpan di sana sejak kepergian Julia. Dia melihat lingkaran emas itu, simbol janji, persatuan yang dia yakini telah terputus tiba-tiba. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa itu tidak terputus. Itu telah berubah. Julia terus hadir, bukan sebagai kehilangan yang menyakitkan, tetapi sebagai kekuatan yang telah menyatukan mereka, dia dan Bima, dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh salah satu dari mereka. Dia mengenakan kembali cincin itu di jarinya, merasakan berat logam yang akrab di kulitnya. Itu bukan lagi simbol kehilangan, tetapi kesinambungan. Sebuah kisah yang belum berakhir hanya berubah arah. Terima kasih, gumamnya pada keheningan kamar. Untuk dia, untuk segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka tidur tanpa merasakan kekosongan di dada, perasaan tidak lengkap yang menemaninya sejak Julia pergi. Di kamar sebelah, Bima juga tidur, dikelilingi oleh harta karun cinta yang telah bertahan melawan waktu, ketidakhadiran dan yang kini mekar dalam bentuk yang tak terduga. Mereka, akhirnya adalah sebuah keluarga, bukan yang mereka rencanakan atau harapkan, tetapi yang mereka temukan. Di tengah rasa sakit, di tengah kehilangan, kesempatan baru untuk penyembuhan. 3 bulan telah berlalu sejak ulang tahun Bima. Musim gugur telah tiba di Jakarta, membawa hari-hari yang lebih pendek dan malam yang lebih dingin. Di apartemen mewah di kawasan elit, transformasi terlihat jelas. Apa yang dulunya ruang yang elegan tetapi impersonal, kini menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa seorang anak tinggal di sana. Buku-buku anak-anak di rak ruang tamu, sepeda di sudut balkon, gambar-gambar berwarna yang ditempel dengan magnet di kulkas Raka, yang biasanya menghabiskan akhir pekan di kantor, kini mendedikasikan waktu itu untuk Bima. Mereka pergi ke taman, ke bioskop, mengunjungi museum. Terkadang, mereka hanya tinggal di rumah, menonton film atau bermain video game. Itu adalah kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri, tetapi yang sekarang tidak bisa dia bayangkan sebaliknya. Pagi Sabtu itu, Raka berada di dapur menyiapkan kopi ketika dia mendengar bel pintu. Dia merasa aneh karena dia tidak mengharapkan siapapun. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan pekerja sosial Busari dengan mapnya yang biasa dan senyum yang tertahan. Selamat pagi, Pak Raka. Saya harap saya tidak mengganggu. Sama sekali tidak, jawab Raka, meskipun dia merasakan sedikit kecemasan. Silakan masuk. Busari duduk di sofa ruang tamu sementara Raka menawarkan kopi yang dia terima. Apakah Bima ada? Dia di kamar sedang menggambar. Mau saya panggilkan? Nanti saja. Pertama saya ingin bicara dengan Bapak. Raka mengangguk, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Kunjungan Busari menjadi kurang sering dalam beberapa bulan terakhir.
Seiring proses adopsi berjalan, apa yang membawanya ke sana? Pada Sabtu pagi, tanpa pemberitahuan, ada masalah dengan prosesnya. Tanyanya, tidak mampu menahan kekhawatiran. Bu Sari tersenyum menenangkan. Justru sebaliknya, sebabnya saya di sini. Prosesnya sudah selesai, Pak Raka. Hakim menandatangani putusan kemarin sore. Bima resmi menjadi putra Bapak. Berita itu menghantam Raka seperti gelombang. Dia tahu saat ini akan tiba. Dia telah bekerja untuk itu selama berbulan-bulan. Tetapi realisasinya berbeda dari apapun yang dia bayangkan. Emosi yang mendalam menyerbu dirinya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Saya tahu ini berita penting, lanjut Bu Sari, menafsirkan keheningannya. Itu sebabnya saya ingin membawanya secara pribadi. Dan juga karena saya punya sesuatu untuk Bapak. Dia membuka mapnya dan mengeluarkan amplop besar tersegel. Ini dokumen resminya. Akta kelahiran baru Bima, sekarang dengan nama keluarga Bapak, dan semua surat yang membuktikan adopsi penuh tidak dapat dibatalkan, dan definitif. Raka mengambil amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Tidak dapat dibatalkan. Definitif. Kata-kata yang membawa beban tanggung jawab yang besar, tetapi juga janji kegembiraan yang baru mulai dia pahami. Bima tahu? Tanyanya. Tidak, saya pikir Bapak ingin memberitahunya. Raka mengangguk merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Terima kasih. Untuk segalanya. Untuk pekerjaan, kesabaran. Karena percaya bahwa ini bisa berhasil. Bu Sari tersenyum lebih lebar kali ini. Merupakan suatu kehormatan untuk menemani kisah ini, Pak Raka. Kami tidak selalu mendapatkan akhir yang bahagia dalam pekerjaan kami. Sangat menghibur untuk menyaksikan yang satu ini. Ketika Bu Sari pergi, Raka tetap di ruang tamu, menatap amplop di tangannya. Di dalamnya, ada konfirmasi resmi dari apa yang sudah diketahui hatinya. Bima adalah putranya. Bukan sementara, bukan percobaan, tapi selamanya. Raka berjalan ke kamar anak itu dan mengetuk pelan. Masuk saja, jawab suara Bima. Raka membuka pintu dan menemukan anak itu duduk di meja belajar, fokus pada sebuah gambar. Kamar itu yang dulunya terasa hambar, kini penuh dengan kepribadian. Dinding-dinding yang tadinya putih polos, kini dihiasi gambar-gambar berwarna. Rak buku penuh dengan buku, permainan, dan harta karun kecil yang telah dikumpulkan Bima selama beberapa bulan terakhir. Di meja samping tempat tidur, dalam bingkai foto perak, terpajang foto Karina, foto yang sama yang dibawa Bima pada hari mereka pertama kali bertemu. Apa ayah mengganggu? Tanya Raka. Bima mengangkat mata dari gambarnya dan tersenyum. Senyum yang tulus, bukan lagi gerakan tertahan dan hati-hati seperti di awal. Tidak, aku hanya menyelesaikan gambar untuk pelajaran seni. Raka duduk di tepi ranjang, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana cara menyampaikan berita ini? Bagaimana mengungkapkan maknanya? Bima, kita perlu bicara. Ia memulai, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Seketika, ia melihat senyum itu menghilang dari wajah anak itu, digantikan oleh ekspresi kecemasan. Masih ada saat-saat seperti ini, di mana ketakutan akan penolakan kembali, di mana Bima tampak menunggu segalanya direnggut darinya kapan saja. Ini kabar baik, Raka meyakinkan dengan cepat. Kabar yang sangat baik malah. Bima sedikit rileks tetapi masih tampak hati-hati. Bella ada di sini, lanjut Raka. Dia membawa kabar. Hakim sudah menandatangani surat-surat adopsi. Semuanya sudah selesai, semuanya resmi. Kamu secara hukum dan dalam segala hal adalah anakku. Mata Bima melebar menyerap informasi itu. Itu artinya selamanya Bima. Tidak ada lagi proses, tidak ada lagi masa adaptasi, tidak ada lagi kemungkinan untuk kembali. Kamu sekarang seorang Wiratama, Bima Wiratama. Anak itu terdiam selama beberapa detik, seolah memproses besarnya kata-kata itu. Kemudian perlahan, wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca dan senyum yang terbesar dan paling cerah yang pernah Raka lihat menerangi wajahnya. Selamanya, ulangnya seolah mengecap kata-kata itu. Maksudnya, benar-benar selamanya, benar-benar selamanya. Raka membenarkan, merasakan matanya sendiri memanas. Tidak ada apapun atau siapapun yang bisa mengubahnya sekarang. Bima bangkit dari kursi, mengambil 2 langkah ragu-ragu ke arah Raka.
Dan kemudian seolah bendungan telah jebol, ia menerjang ke pelukan Raka dengan kekuatan yang hampir menjatuhkan mereka dari tempat tidur. Raka memeluknya kembali, merasakan tubuh kecil itu gemetar di dadanya. Bukan karena takut atau sedih, tetapi karena kebahagiaan yang begitu intens sehingga tidak bisa ditahan. Seolah-olah akhirnya Bima mengizinkan dirinya untuk percaya sepenuhnya tanpa keraguan bahwa ia telah menemukan rumah. Aku pikir, gumam anak itu di bahu Raka, aku pikir mungkin ayah akan menyerah. Raka menjauhkannya dengan lembut untuk menatap matanya. Tidak akan pernah, tidak pernah terpikir untuk menyerah. Bahkan sedetik pun, itu benar. Sejak malam pertama di hotel itu, ketika Bima hampir melarikan diri, Raka telah membuat pilihan meskipun ia tidak sepenuhnya memahami maknanya saat itu. Pilihan untuk tidak meninggalkan, untuk tidak menyerah, untuk menjadi ayah yang pantas didapatkan Bima, bahkan tanpa tahu persis bagaimana caranya. Kita harus merayakannya. Putus Raka, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Bima berpikir sejenak, menyeka air mata dengan lengan kaosnya. Bolehkah kita pergi ke pantai? Tanyanya penuh harap. Aku belum pernah melihat laut. Raka tersenyum. Tentu saja Bima belum pernah melihat laut. Ada begitu banyak pengalaman pertama yang masih harus mereka jalani bersama. Tentu saja boleh. Kita ke pantai Ancol, hanya sekitar 1 jam dari sini. Antusiasme Bima menular. Dalam beberapa menit, ia sudah siap, ransel di punggungnya, menunggu dengan cemas di pintu. Dalam perjalanan ke Ancol, ia tidak berhenti berbicara. Bertanya tentang laut, tentang ikan, tentang bagaimana rasanya pasir di bawah kaki. Seolah-olah semua kata yang ia tahan selama bulan-bulan pertama kini mengalir bebas. Ketika mereka akhirnya tiba di pantai dan Bima melihat samudera untuk pertama kalinya, ekspresinya murni kekaguman. Ia berdiri diam selama beberapa menit, hanya memperhatikan ombak yang pecah di pasir, cakrawala tak terbatas tempat langit dan laut bertemu. Besar sekali, gumamnya terpesona, lebih besar dari yang kubayangkan. Raka mengamati, merasakan kebahagiaan yang tenang menyebar di dalam dirinya. Bagaimana mungkin anak ini, yang telah menghadapi begitu banyak hal dalam hidupnya yang singkat, masih bisa terpesona seperti ini? Masih bisa menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang paling sederhana. Mereka menghabiskan hari di pantai. Bima membangun istana pasir, masuk ke laut dengan hati-hati. Awalnya hanya kakinya, lalu perlahan-lahan, sampai ia berenang dengan bantuan Raka. Mereka tertawa, bermain bola, makan es krim. Seolah-olah mereka memulihkan semua hari masa kecil yang tidak dimiliki Bima, semua pengalaman normal yang telah ditolak darinya. Di penghujung sore, mereka duduk di pasir untuk menyaksikan matahari terbenam. Bima kelelahan tetapi berseri-seri. Kulitnya sedikit memerah karena matahari, rambutnya acak-acakan karena angin. Ini hari terbaik dalam hidupku, katanya, dengan kejujuran mutlak yang hanya dimiliki anak-anak. Raka tersenyum, merangkul bahu putranya. Kita akan punya banyak hari terbaik lainnya, ayah janji. Mereka kembali ke rumah sudah larut malam. Bima tertidur di mobil. Kepalanya bersandar di kaca jendela. Senyum kecil masih tersungging di bibirnya. Raka mengemudi dalam diam, sesekali melirik anak yang tertidur di sampingnya. Bagaimana mungkin kurang dari 6 bulan yang lalu, mereka bahkan tidak saling mengenal? Bagaimana ia bisa merasa bahwa Bima selalu menjadi bagian dari hidupnya, seolah ada ruang di dalam dirinya yang telah menunggu selama ini untuk diisi oleh anak laki-laki itu. Setibanya di rumah, Raka menggendong Bima yang masih tertidur ke tempat tidur. Ia melepaskan sepatunya, menyelimutinya, dan berdiri di sana sejenak hanya mengawasinya tidur. Di wajah yang rileks karena tidur, ia bisa melihat jejak pria yang suatu hari nanti akan menjadi Bima kuat, tangguh, mampu menunjukkan kebaikan yang besar, meskipun kesulitan yang ia hadapi. Sebelum keluar dari kamar, matanya tertuju pada foto Karina. Senyumnya yang membeku dalam waktu tampak berbeda sekarang. Ada persetujuan diam di sana, seolah dia berkata, "Kamu berhasil. Kita berhasil." Kembali ke ruang tamu, Raka melihat sekeliling ke apartemen yang kini adalah sebuah rumah. Ia melihat tanda-tanda kehadiran Bima di setiap sudut. Sepatu kecil di dekat pintu, jaket tergantung di gantungan, buku-buku sekolah di atas meja. Jejak kecil dari kehidupan yang kini terjalin,
tak terpisahkan dengan kehidupannya. Ia berjalan ke balkon, tempat favorit Karina, di mana ia biasa duduk dengan buku dan segelas anggur untuk menyaksikan matahari terbenam. Kota itu bersinar di bawah, jutaan lampu dalam kegelapan. Di suatu tempat dalam hamparan itu, bertahun-tahun yang lalu, seorang anak laki-laki telah lahir, telah ditinggalkan, telah bertahan hidup, dan sekarang karena kebetulan, karena pilihan, karena takdir, ia tidak tahu harus berkata apa, anak laki-laki itu adalah putranya. Keesokan harinya, ketika Bima bangun, ia menemukan Raka di dapur, sedang membuat panekuk. Aroma manis memenuhi udara, bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh. "Selamat pagi," kata anak itu, menggosok matanya yang masih mengantuk. Raka berbalik dan tersenyum. "Selamat pagi, tukang tidur. Ayah pikir kamu akan tidur sepanjang hari." Bima duduk di meja, memperhatikan saat Raka meletakkan sepiring panekuk di depannya. "Terima kasih, ayah," katanya. Dan kemudian, seolah ia baru saja mengingat sesuatu yang penting. "Itu benar, kan? Itu bukan mimpi?" Raka mengacak-acak rambutnya dengan penuh kasih sayang. "What? Bukan mimpi. Itu benar. Semuanya benar." Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, jenis keheningan yang hanya ada di antara orang-orang yang merasa benar-benar nyaman satu sama lain. Setelah sarapan, Bima pergi ke kamarnya dan kembali dengan sebuah bungkusan di tangannya. "Aku membuat ini untuk ayah," katanya menyerahkannya kepada Raka. "Aku seharusnya memberikannya saat hari ayah, tapi aku ingin memberikannya sekarang." Raka menerima paket itu, terkejut. Itu adalah sesuatu yang dibungkus dengan kertas coklat, jelas dibuat sendiri oleh Bima. "Apa ini?" "Buka," dorong anak itu, dengan campuran kecemasan dan kebanggaan. Raka membuka hadiah itu dengan hati-hati. Itu adalah sebuah bingkai, dibuat dengan teknik kolase yang dipelajari Bima di kelas seni. Di tengahnya ada foto yang Raka kenali. Foto yang diambil Kirana saat Bima pertama kali berkunjung ke kantor. Di sekelilingnya, ada gambar-gambar buatan tangan, detail kecil yang menceritakan kisah mereka. Kuburan tempat mereka bertemu, hotel tempat mereka menghabiskan malam pertama, kebun binatang tempat mereka merayakan ulang tahun. Dan dalam huruf berwarna di bagian atas, "Keluargaku." Raka merasakan emosi naik ke tenggorokannya, hampir mencekiknya. "Bima, ini indah. Ayah benar-benar suka?" tanya anak itu cemas. "Sangat suka. Ini hadiah terbaik yang pernah ayah terima." Bima tersenyum lega dan bangga. "Guru bilang aku harus menceritakan kisah yang penting bagiku. Dan ini yang paling penting." Raka meletakkan bingkai itu di atas meja dan membuka lengannya. Bima tidak ragu, seperti yang akan ia lakukan beberapa bulan yang lalu. Ia berlari ke pelukan, pas dengan sempurna seolah itulah tempat ia selalu berada. "Ayah tahu apa yang pernah dikatakan Ibu Karina padaku?" tanya Bima, suaranya teredam di dada Raka. "Apa?" "Bahwa terkadang keluarga bukanlah tempat kita dilahirkan, tapi yang kita temukan di sepanjang jalan." Raka merasakan matanya memanas. Itu persis seperti yang akan dikatakan Karina, sesuatu yang sangat ia yakini. "Dia benar," jawabnya, suaranya tercekat. "Sangat benar." Sore itu mereka duduk bersama di balkon, Raka bekerja di laptopnya, Bima menggambar di buku catatannya. Itu adalah pemandangan rumah tangga biasa, salah satu yang terjadi di ribuan rumah setiap hari. Tetapi bagi mereka, itu melambangkan sesuatu yang luar biasa. Kenormalan yang tidak pernah mereka miliki, rutinitas damai sebuah keluarga. "Ayah?" panggil Bima tanpa mengangkat mata dari gambarnya. "Ya? Menurut ayah, Ibu Karina melihat kita sekarang." Dari suatu tempat, Raka menatap langit, ke awan yang bergerak perlahan. Itu adalah pertanyaan yang sering ia tanyakan pada dirinya sendiri di bulan-bulan setelah kepergiannya. "Ayah rasa begitu," jawabnya dengan tulus. "Ayah rasa dia membimbing kita sampai di sini, bahwa entah bagaimana dia tahu kita saling membutuhkan." Bima tersenyum puas dengan jawabannya. "Aku juga berpikir begitu." Mereka kembali ke keheningan yang nyaman, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri, tetapi terhubung oleh ikatan yang tak terlihat dan tak terhancurkan. Di luar Jakarta melanjutkan ritme hiruk-pikuknya, tak terhentikan, tetapi di dalam apartemen itu, di dunia kecil yang mereka ciptakan bersama, ada kedamaian.
Dan begitulah Raka Wiratama, arsitek yang tenggelam dalam pekerjaan. Untuk menghindari rasa sakit kehilangan, dan Bima Oliveira Wiratama, anak laki-laki yang telah menunggu seumur hidup untuk seseorang yang memilihnya, belajar bahwa terkadang keluarga dibentuk bukan oleh darah, bukan oleh surat-surat hukum, tetapi oleh pilihan. Pilihan harian untuk tetap tinggal, untuk mencintai, untuk membangun sesuatu bersama dari puing-puing yang hilang. Sebuah pilihan yang pada akhirnya menyelamatkan mereka berdua. Para pendengar yang budiman, kami harap kisah Raka dan Bima telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan kisah-kisah yang sama-sama memikat. Temukan di sini dengan mengeklik di sebelah kiri. Jika Anda terharu dengan narasi ini, jangan lupa untuk subscribe ke saluran kami dan tinggalkan like pada video ini. Setiap hari kami membawakan kisah-kisah unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan dan ikatan yang menyatukan kita. Bagikan di kolom komentar jika Anda pernah mengalami atau menyaksikan kisah cinta tanpa syarat seperti ini. Kami tidak sabar untuk membaca pengalaman Anda.